Jika tanpa roh Allah, maka manusia bukanlah makhluk yang hidup, tetaplah dia hanyalah sebuah patung dari debu tanah. Pada dasarnya manusia itu tidak telanjang, tetapi roh kemuliaan Tuhan turun di dalam tubuh manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga kemuliaan Tuhan menutupi manusia itu. Tetapi iblis menawarkannya dan menipunya untuk memakan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 3 ayat 1-7 menceritakan manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa tertipu oleh iblis, maka ia jatuh ke dalam dosa yang membuat dia kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia kehilangan kekuasaan yang tadinya Tuhan merencanakan dan merancang bahwa Adam dan Hawa diberi otoritas, berkuasa atas segala yang ada di daratan, di lautan, maupun yang ada di udara. Tuhan sangat ingin agar manusia itu berkuasa, tetapi karena dia tertipu dan jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, yaitu Roma 3 ayat 23. Manusia. Tetapi karena Adam telah melanggar dan telah jatuh ke dalam dosa, tidak mentaati perintah Tuhan, sehingga dia terusir dari Taman Eden. Janji penebusan dosa umat manusia Tuhan kerjakan ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, dan manusia ditebus dari dosanya. Tetapi bagi siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum sesuai dengan kitab suci. Markus pasal 16 ayat yang ke-15-16 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memberitahukan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan sangat ingin Anda dan saya hidup dengan penuh kuasa. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus dalam baptisan Roh Kudus adalah supaya saudara menjadi saksi bagi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan otoritas kuasanya. Jadi saudara-saudara yang kukasihi, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan buat saudara bahwa ada dua macam jenis kuasa roh. Satu adalah dari malaikat yang jatuh, dan yang satunya adalah kuasa dari Roh Kudus. Tuhan ingin memakai kita untuk menggenapi rencananya, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus untuk mengabarkan kabar baik. Untuk menggenapi rencananya di dalam Matius 28 ayat 18-20 yang disebut dengan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless.